olahraga, hingga usaha yang ekstrim seperti suntik botox, facelift, atau operasi plastik. Namun ada cara yang lebih sederhana dan terbilang cukup efektif dalam menjaga agar penampilan Anda tetap terlihat muda. Penuaan dini, ya ini suatu hal yang cukup banyak dialami oleh masyarakat kita, dan radikal bebas merupakan salah satu penyebab yang sangat banyak, dan radikal bebas ini bisa diproduksi oleh tubuh sendiri. Tapi faktor dari luar seperti sinar matahari atau polusi dan gaya hidup tidak sehat adalah faktor terbanyak, dan radikal bebas bisa membuat penuaan dini terjadi sebelum waktunya. Dan untuk menjelaskan mengenai penuaan dini, saya akan share pengetahuan dengan Dr. Daniel. Beri tepuk tangan. Halo dok. Ya. Terima kasih. Iya. Ya. Dr. Daniel, Yes. radikal bebas, penuaan dini, penangkal. Penangkalnya adalah antioksidan tentunya ya. Iya, tentunya antioksidan menangkal radikal bebas. Nah itu dia. Nah di sini kita punya bola tenis yang mengibaratkan bola tenis yang warna kuning ini adalah sel tubuh ya. Betul. Jadi ini melambangkan sel-sel tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Tubuh manusia. Tentunya. Yang merah ini adalah radikal bebas. Radikal bebas, betul. Jadi sebuah sebuah senyawa aktif yang ada di lingkungan kita yang kalau dia masuk ke tubuh kita, dia akan merusak, dia akan membuat sel-sel kita itu menjadi error begitu ya dok. Jadi dia akan mengalami kerusakan, bahkan terjadi mutasi, bahkan pada kondisi yang parah, bahkan dapat terbentuk kanker dari sana. Oke. Nah, Betul. radikal bebas ini sifatnya kan istilahnya dia menempel ke sel-sel tubuh. Kalau saya punya istilah, radikal bebas ini seperti seorang musuh yang usil. Yeah. Dia kan tidak punya pasangan ya. Yes. Istilah kalau atom dalam tubuh kita ada pasangannya. Nah, radikal bebas ini dia single terus. That's right. Dia jomblo terus. Jomblo dia. Ya. Karena saking jomblonya dia cari pasangan mulu. Ya, dia akan cari sel-sel tubuh Anda yang normal untuk dirusak. Usil, tangannya nggak diikat, jadi dia main ke sana kemari ya. Betul. Nah, untuk mencegah kejombloan radikal bebas ini, kita butuh nama antioksidan. Benar? That's right. Jadi Nah. antioksidan itulah yang akan menangkal nanti. Nah, jadi biar radikal bebas ini nggak jomblo, kita kasih pasangannya adalah antioksidan. Antioksidan. Nah, bicara masalah antioksidan, kerjanya lagi antioksidan ini terhadap radikal bebas gimana dong? Ya, jadi kalau kita umpamakan di dalam peragaan ini, maka radikal bebas ini, ya, dia akan berusaha seperti tadi yang Dokter Rian sudah jelaskan bahwa dia itu usil sekali, dia tidak memiliki pasangan, akhirnya dia akan mengganggu pasangan orang, mengganggu sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Seperti misalnya sel-sel tubuh ini yang diumpamakan bola tenis berwarna hijau, maka dia akan menempel di sana, menempel, merusak. Menempel di sel yang lain, dia akan merusak lagi. Dan seterusnya. Akhirnya sel-sel di dalam tubuh kita akan berantakan. Ya, seperti itu ya, dokter. Nah, antioksidan ini adalah penangkal. Kenapa dikatakan penangkal? Karena dia ini akan menempel pada si radikal bebas itu. Antioksidan menangkal. Radikal bebas yang merusak akan ditangkap oleh dia. Dengan antioksidan ini menangkap radikal bebas, maka radikal bebas tadi tidak dapat menempel pada sel tubuh kita yang normal. Nah, biasanya radikal bebas yang terlalu tinggi di dalam tubuh, jadi istilahnya dibutuhkan keseimbangan juga antara nilai radikal bebas dengan antioksidan. Tidak boleh juga antioksidan terlalu tinggi, radikal bebas juga terlalu tinggi. Tapi kebanyakan masyarakat kita radikal bebasnya yang terlalu tinggi dibanding antioksidannya. Iya, dan salah satu ancaman adalah penyakit degeneratif atau penyakit yang muncul sebelum waktu atau usia, seperti penyakit stroke, jantung, hipertensi, kemudian juga hal-hal yang sepele lainnya seperti wajah terlihat lebih tua. Seperti itu ya, wajah kering, kusam, keriput. Nah, antioksidan juga sangat dibutuhkan. Nah, bicara masalah antioksidan lagi, tentunya kan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan atau mendapatkan antioksidan selain dengan suplemen adalah mengkonsumsi buah. That's right. Buah-buahan sangat penting karena mengandung banyak sekali antioksidan. Nah, ternyata di Indonesia itu memiliki salah satu buah yang dijuluki Ratu Buah. Siapa Ratu Buah di Indonesia? Manggis. Nah, manggis ya. Ada apa dengan manggis, dok? Nah, manggis ternyata sudah menyedot perhatian ya dari berbagai belahan dunia, dari banyak peneliti-peneliti. Ternyata mereka meneliti manggis, terutama adalah kulitnya, dok. Kulitnya, Dokter Rian.
ternyata kulit manggis ini memiliki banyak zat-zat aktif yang berpotensi sebagai antioksidan. Sebagai antioksidan. Oke, Antioksidan. sebentar Dr. Daniel. Saya beli manggis. Beli manggis? Kulit nggak mungkin saya kupas, saya makan. Nah, itu. Tentu yang pertamanya adalah buah. Buah. Dibanding kulit sama buah, yang mana lebih tinggi? Yang lebih tinggi, ya, Ya. ini kabar buruknya gitu ya. Ya. Kalau yang suka manggis makan buahnya, kulitnya dibuang. Kabar Ya. buruknya adalah ternyata Ya, yang justru lebih tinggi antioksidannya adalah pada kulitnya. pada kulitnya. Pada kulit manggis. Hanya saja kan tidak mungkin kulit ini dimakan serta-merta ya. Betul Nah, ini sekali. butuh pengolahan. Tapi balik lagi, efektivitasnya seperti apa sih dari kulit manggis itu? Oke, jadi kalau kita membandingkan ya, dari peneliti-peneliti yang membandingkan buah satu dengan buah yang lain, sebagai contoh buah jeruk, lalu buah wortel, itu mereka memiliki yang kita ukur dalam satuan yang disebut oksigen radikal absorbance capacity, atau kita singkat ORAC, ORAC. Oke. That's right. Nah, ORAC itu digunakan untuk mengukur kadar dari satu buah dengan buah yang lain mengenai Dibandingkan, ya? potensi antioksidannya. Oke. Yang mana yang lebih kuat? Nah, ternyata sebagai contoh wortel, dia memiliki kadar orek sekitar 300. 300 Jeruk wortel. ya, jeruk yang selama ini didengung-dengungkan bisa Antioksidan tinggi, ya? antioksidan tinggi, ternyata hanya sekitar 2400. Oke. Sedangkan pada kulit manggis ya, terutama yang sudah diekstrak, terutama yang sudah dimurnikan, diambil zat aktifnya, ternyata ekstrak kulit manggis ini memiliki kadar orek sampai 17.000 hingga 20.000. 17.000. Oke. Jadi berkali-kali lipat lebih kuat ternyata. Nah, pemirsa, itu tadi ternyata untuk mencari makanan atau superfood tidak sulit, terutama kita sebagai bangsa yang tinggal di Indonesia. Manggis adalah salah satu sumber yang bisa menjadi antioksidan tinggi untuk kebutuhan kesehatan tubuh. Setelah ini saya akan membahas salah satu gangguan tidur, yaitu insomnia. Ada apa dengan insomnia? Tetap di Dr. Os insomnia akut, insomnia kronik. Apa saja risiko penyakit yang dapat terjadi pada orang yang kurang tidur? Simak beberapa tips untuk mengatasi susah tidur. Kapan kita mengantuk dan kapan kita bugar, penuh vitalitas.